Bayangkan sebuah panggung. Lampu mulai meredup. Suara musik mengalun pelan dan tirai terbuka perlahan. Sebuah pertunjukan akan dimulai. Tapi hari ini bukan hanya pertunjukan yang kita saksikan, melainkan sebuah perjalanan, sebuah eksplorasi tentang bagaimana teknologi telah mengubah dunia drama dan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah drama, Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD, dan Ibu Dr. Anda Yusra Dewi MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya M. Farel Gibran dengan NIM A1B12401 sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan rekan saya, Jelita Pramudia dengan NIM A1B124035 sebagai pemateri kedua. Bersama tim kami, kita akan membahas drama dan teknologi, evolusi dan integrasi dalam dunia teater. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan perubahan besar dalam produksi teater. Mulai dari pencahayaan digital hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam seni pertunjukan. Pertanyaannya adalah, apakah teknologi membawa manfaat besar bagi teater atau justru merusak esensi seni panggung? Mari kita selami lebih dalam presentasi hari ini. Kita memasuki materi pertama, peran teknologi dalam produksi teater kontemporer. Gimana sih teknologi membantu produksi teater? Sekarang, teater nggak cuma soal aktor di panggung, tetapi juga tentang efek visual, pencahayaan, dan interaksi digital. Desain panggung yang canggih. Sekarang, banyak teater pakai layar LCD, proyeksi tiga dimensi, dan pencahayaan interaksi bikin suasana lebih hidup dan mendukung cerita yang dibawakan. Misalnya nih, dalam produksi teater The Lion King, pencahayaan dan proyeksi digital digunakan untuk menciptakan ilusi alam Afrika. Dalam poin dulu versus sekarang, kalau dulu kita harus datang ke gedung teater, sekarang cukup buka HP, buka aplikasi YouTube atau platform streaming lainnya, kita bisa nonton pertunjukan dari mana saja. Ini membuat seni pertunjukan lebih mudah diakses dan dikenal luas. Poin selanjutnya yaitu efisiensi produksi. Jadi, dengan software desain tiga dimensi seperti Blender atau Unreal Engine, sutradara bisa membuat simulasi panggung sebelum dibuat beneran. Ini bikin produksi panggung lebih cepat, hemat biaya, dan mengurangi resiko kesalahan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Farel. Materi selanjutnya yaitu eksplorasi kecerdasan buatan dalam teater. Nah, sekarang AI atau kecerdasan buatan ini sudah masuk ke dalam dunia seni, teman-teman. Nah, mungkin ada dari kita yang mikir, emang AI bisa bikin seni? Jawabannya itu bisa, teman-teman. Tapi tetap ada batasannya. Nah, AI dalam seni. AI bisa membantu membuat naskah, menciptakan musik latar, atau bahkan merancang kostum berdasarkan analisis data. Beberapa film animasi dan pertunjukan teater sudah menggunakan AI untuk mendukung kreator. Seperti AI yang digunakan dalam pembuatan film animasi The Lion King tahun 2019 untuk menghasilkan efek realistis dalam film tersebut. Kemudian aktor versus AI. Nah, ada teknologi yang bisa meniru gerakan aktor, bahkan deepfake yang bisa menggantikan wajah seseorang. Namun pertanyaannya, apakah AI bisa menggantikan ekspresi emosional manusia dalam teater? Sepertinya belum ya teman-teman, karena seni tetap membutuhkan sentuhan manusia untuk untuk menghadirkan suasana atau nuansa emosional yang otentik seperti itu. Nah, selanjutnya etika AI dalam seni. Nah, walaupun AI bisa membantu, seni tetap butuh aktivitas manusia. AI sebaiknya dipakai sebagai alat bantu, bukan menggantikan seniman sepenuhnya. Misalnya, AI dapat membantu dalam pembuatan skenario dasar, tapi tetap membutuhkan sentuhan sutradara dan aktor untuk membawakannya ke panggung. Materi selanjutnya yaitu digitalisasi seni pertunjukan tradisional.
kita pasti nggak mau kan seni daerah kita itu hilang. Nah, teman-teman, digitalisasi bisa jadi solusi supaya seni tradisional tetap eksis dan dikenal lebih luas. Nah, yang pertama itu ada pelestarian budaya lewat digital. Nah, sekarang ada banyak dokumentasi tari daerah, gamelan, dan pertunjukan rakyat dalam untuk video. Salah satu contohnya adalah program digitalisasi tari tradisional oleh UNESCO. Nah, bisa juga nih teman-teman, kalau misalnya ada komunitas yang bikin pertunjukan tari tradisional dalam bentuk animasi interaktif atau gamelan yang bisa dimainkan secara virtual lewat aplikasi. Nah, yang kedua yaitu keinteraksi dengan penonton AR dan VR. AR dan VR itu apa sih? Nah, AR atau augmented reality atau realitas tambahan, AR itu menambahkan elemen digital di dunia nyata. Contohnya itu seperti game Pokemon Go. Nah, pasti ada yang pernah main kan? Nah, AR ini tetap mempertahankan dunia nyata dan hanya menambahkan elemen digital. Seperti itu. Sedangkan VR, VR atau virtual reality atau realitas virtual atau realitas dunia maya. Nah, VR ini membawa kita ke dunia digital sepenuhnya. Nah, contohnya itu menggunakan headset VR untuk masuk ke dunia game atau simulasi 3D. Nah, VR ini membuat kita merasa seolah-olah kita itu benar-benar berada di dunia yang berbeda, bukan di dunia nyata. Singkatnya itu AR adalah dunia nyata plus tambahan digital. Nah, sedangkan VR itu dunia digital sepenuhnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi AR dan VR ini bisa membuat kita seolah-olah ada di dalam pertunjukan, meskipun sebenarnya kita nonton dari rumah nih. Nah, ini bisa meningkatkan minat generasi muda untuk lebih mengenal budaya tradisional. Materi selanjutnya yaitu tantangan dan strategi keberlanjutan seni tradisional di era digital. Nah, ada tantangannya juga nih teman-teman. Walaupun teknologi itu bikin segalanya lebih mudah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya seni tradisional ini tetap hidup gitu. Yang pertama itu ada tantangan globalisasi. Nah, banyak generasi muda lebih tertarik ke hiburan modern, seperti film, game VR, dan video game. Oleh karena itu, seni tradisional itu harus dikemas lebih menarik dan relevan agar tetap diminati oleh generasi muda. Selanjutnya, strategi digitalisasi. Nah, kita bisa pakai media sosial, konten video pendek, dan kolaborasi dengan influencer budaya untuk memperkenalkan seni tradisional. Misalnya penggunaan TikTok dan penggunaan Instagram Reels untuk menampilkan seni tari daerah secara singkat dan menarik. Kemudian perlindungan hak cipta. Nah, teknologi seperti NFT bisa membantu seniman menjaga hak cipta karyanya di dunia digital agar tidak disalahgunakan atau diklaim oleh orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke saudara Parang. Dan akhirnya, tirai mulai menutup. Seperti setiap pertunjukan teater yang memiliki akhir, presentasi kami juga harus berakhir di sini. Namun, diskusi kita tentang drama dan teknologi tidak berhenti di sini. Teman-teman bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan di kolom komentar ya. Kita telah melihat bagaimana teknologi memberikan inovasi luar biasa, memperluas akses, dan bahkan menciptakan pengalaman baru bagi para penonton. Namun, di sisi lain, tantangan tetap terus ada. Bagaimana kita menjaga jiwa dan emosi dalam seni pertunjukan di tengah kemajuan teknologi?
Sebelum menutup presentasi hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah drama, Bapak Dimas Anugrah Adiatmu MPD dan Ibu Dr. Anda Yusra Dewi MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami memaparkan materi pada hari ini. Dan teman-teman reguler B yang telah menyaksikan video presentasi kami dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa ya teman-teman, diharapkan teman-teman untuk memberikan pendapat atau pertanyaan melalui kolom komentar ya. Dan kami memohon maaf apabila terdapat salah dan kata dalam sesi presentasi pada hari ini. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.